Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Yaroh, dan rekan saya Devi Fatimati Zahro. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai sifat Archimedes. Pembahasan yang akan kita bahas itu ada 6 subtopik tentang sifat Archimedes. Yang pertama ada definisi sifat Archimedes, yang kedua ada aksioma 6.1, yang ketiga ada akibat 6.2, yang keempat ada teorema 6.3 eksistensi akar 2, yang kelima ada teorema densitas 6.4, dan yang terakhir yang keenam ada akibat 6.5. Pada subtopik sifat Archimedes ini akan kami bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang definisi sifat Archimedes yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Yaroh. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi sifat Archimedes. Salah satu konsekuensi yang sangat penting dari sifat supremum adalah subhimpunan bilangan asli n dari bilangan real itu tidak terbatas ke atas. Jadi sifat Archimedes ini tuh merupakan salah satu sifat yang mengaitkan hubungan antara bilangan real dan bilangan asli. Telah kita ketahui pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang sifat supremum dan infimum. Nah, sifat supremum itu adalah setiap subhimpunan yang tak kosong dari bilangan real yang mempunyai batas atas pasti dia itu mempunyai supremum. Dan sedangkan untuk sifat infimum, setiap subhimpunan yang tak kosong dari bilangan real yang mempunyai batas bawah itu pasti dia mempunyai infimum. Nah, jika diberikannya sembarang bilangan real X, maka di dalam itu kita selalu dapat menemukan suatu bilangan asli n yang mana nilainya itu lebih besar dari X. Jadi kita itu mempunyai ketaksamaan bahwa setiap bilangan real terdapat bilangan asli yang lebih besar dari X elemen bilangan real tersebut. Jadi jika ada n elemen n, maka terdapat n plus 1 elemen bilangan asli sebagai batas atas yang tak hingga banyaknya. Ketiadaan batas atas himpunan bilangan asli n yang berarti bahwa jika diberikannya sebarangan X elemen bilangan real, maka ada sebuah bilangan asli n, elemen n yang mana itu nilainya tergantung pada nilai X elemen R tadi. Jadi sedemikian sehingga selalu membangun sebuah ketaksamaan X akan kurang dari n atau ada bilangan asli n yang lebih besar dari X elemen bilangan real tersebut. Jadi X kurang dari n atau n lebih besar dari X. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu aksioma 6.1 sifat Archimedes, di mana di sini itu kita akan membuktikan jika X elemen bilangan real maka terdapat bilangan asli n yang mana itu bergantung pada X elemen R tersebut. Sedemikian sehingga X itu kurang dari nx. Nah, pada aksioma 6.1 di sini kita akan membuktikan jika X elemen R maka terdapat bilangan asli n yang mana bergantung pada X elemen R tersebut. Sedemikian sehingga X kurang dari nx. Nah, di sini itu kita membuktikannya memakai pembuktian kontradiksi, yaitu pengandaian. Andaikan X di soal ini kan X kurang dari nx, maka pengandaiannya itu lawannya, yaitu X lebih besar dari sama dengan nx untuk setiap nx elemen n. Maka X itu merupakan batas atas dari n. Berdasarkan sifat supremum, ketika X ini merupakan batas atas dari n, maka n ini memiliki supremum. Jadi kita tulis U, semisalnya U sama dengan supremum n. Karena X itu batas atas dari n, ini menunjukkan bahwa U itu kurang dari sama dengan X.
Karena U min 1 kurang dari U, ketika kita mempunyai bilangan U min 1, itu pasti akan memenuhi ketaksamaan U, yaitu U min 1 kurang dari U. Maka akibatnya U min 1 ini bukan batas atas dari N bilangan asli lagi. Kenapa? Karena masih ada yang lebih besar lagi dari U tersebut, yaitu terdapat bilangan asli N. Sedemikian sehingga U min 1 kurang dari N atau U kurang dari N plus 1. U kurang dari N plus 1 ini dari U min 1 kurang dari N. U kurang dari N min 1 ini pindah ruas menjadi plus 1. Dengan N plus 1 ini elemen bilangan asli. Hal ini itu kontradiksi dengan pengandaian di atas tadi yang mengatakan bahwa U itu batas atas N. Jadi pengandaian ini tuh salah. Yang benar itu adalah NX elemen bilangan asli, sedemikian sehingga X kurang dari NX. Jadi pengandaian yang tadi kita akan buktikan itu salah. Jadi yang benar itu yang soal yang pertama, bahwasanya X itu kurang dari NX. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu ada akibat 6.2. Mohon maaf untuk yang di PPT itu penulisannya salah, harusnya akibat, tapi di PPT itu aksioma, tapi yang benar itu adalah akibat 6.2. Pembahasan ini akan disampaikan oleh saya sendiri, ya Roh. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Misalkan terdapat dua bilangan real positif, yaitu X dan Y. Misal X itu lebih besar dari 0 dan Y itu lebih besar dari 0, maka ada 3 pernyataan yang dapat kita peroleh, yaitu di sini ada yang pertama ada bilangan-bilangan asli N sedemikian sehingga NY itu lebih besar dari X atau NX lebih besar dari Y. Yang kedua, ada bilangan asli N sedemikian sehingga 0 kurang dari 1 per N kurang dari Y. Yang terakhir, ada bilangan asli N sedemikian sehingga N kurang 1 kurang dari sama dengan Y kurang dari N. Pada 3 pernyataan ini itu akan kita buktikan. Jadi untuk pembuktian pertama kita bahas dulu yang bagian A, yaitu ada bilangan asli N sedemikian sehingga NY lebih besar dari X atau NX lebih besar dari Y. Baik, pembuktian pertama yang A, bagian A, ada bilangan asli N sedemikian sehingga NY lebih besar dari X atau NX lebih besar dari Y. Nah, X dan Y ini tuh merupakan elemen bilangan real positif, maka X per Y itu elemen bilangan real positif, atau Y per X juga elemen bilangan real positif. Jadi menurut sifat Archimedes itu terdapat N bilangan asli sedemikian sehingga X per Y ini akan kurang dari N, maka X kurang dari NY atau juga NY lebih besar dari X. Atau juga di sini karena tadi yang pertama kita bahasnya itu X per Y, maka yang di bawahnya ini kita bahas Y per X. Karena sama, karena X dan Y ini juga merupakan elemen bilangan real positif, maka Y per X itu merupakan elemen bilangan real positif. Menurut sifat Archimedes yang telah kita ketahui itu terdapat bilangan asli N yang lebih besar dari X elemen real tersebut, yaitu sedemikian sehingga Y per X kurang dari N, maka Y kurang dari NX atau NX lebih besar dari Y. Kenapa di sini Y kurang dari NX? Karena ini tuh kita dikalikan ya, Y kurang dari N ini dikalikan X, jadi NX atau NX lebih besar dari Y. Nah,
apakah sudah dimengerti? Saya sampaikan kembali lagi ya. Karena Y per X ini tuh kan merupakan bilangan real positif. Jadi ketika ada bilangan real positif pasti dapat ditemukannya bilangan asli N yang lebih besar dari bilangan real positif tersebut. Jadi makanya di sini itu Y per X itu akan kurang dari N, dan di sini yang awal itu X per Y juga akan kurang dari N, karena X per Y dan Y per X itu kan merupakan bilangan real positif, bilangan real. Nah, di bilangan real ini pasti kita dapat menemukan bilangan asli N yang lebih besar dari bilangan real tersebut. Jadi makanya X per Y dan Y per X ini akan kurang dari N. Seperti itu. Baik. Pembuktian selanjutnya yaitu yang bagian B. Di sini ada bilangan asli N sedemikian sehingga 0 kurang dari 1 per N kurang dari Y. Nah, untuk membuktikan pernyataan ini kita dapat menggunakan alat yang bagian A itu X kurang dari N-Y itu kita bisa digunakan. Jadi kita pilih terlebih dahulu, kita milih X-nya itu semisal 1. Jadi kita bisa mensubstitusikan X sama dengan 1 ini ke persamaan yang menunjukkan X kurang dari N yang bagian pertama tadi, yang bagian A. Kita substitusikan, kita ganti X-nya itu sebagai 1. Jadi di sini akan menghasilkan 0 kurang dari 1 kurang dari N-Y. Hal ini tuh menunjukkan bahwa 0 itu akan kurang dari 1 per N dan kurang dari Y. Nah, ini tuh disubstitusikan, masukin 1 kurang dari N-Y sehingga 0 kurang dari 1 kurang dari N-Y. Nah, untuk itu yang 0 kurang dari 1 kurang dari N-Y ini tuh kita dibagi dengan N. Jadi akan menghasilkan 0 kurang dari 1 per N kurang dari Y. Yang bagian C yaitu ada bilangan asli N sedemikian sehingga N-1 kurang dari sama dengan Y kurang dari N, atau Y itu lebih besar dari sama dengan N-1 dan Y kurang dari N. Berdasarkan sifat Archimedes, terdapat bilangan real Y itu kurang dari M. Misalkan kita itu terdapat bilangan M, bilangan asli M sedemikian sehingga Y itu akan kurang dari M. Y di sini itu merupakan bilangan real dan M di sini itu merupakan bilangan asli. Misalkan N ini tuh merupakan bilangan asli terkecil sedemikian sehingga N kurang 1 kurang dari sama dengan Y dan kurang dari N. Jadi Y itu lebih besar dari sama dengan min 1 dan Y itu kurang dari N. Jadi semisal ketika N itu 1, maka kita substitusikan. Jadi misal N1 ini ya, 1 dikurangi 1 itu kan akan menghasilkan 0. Jadi 0 kurang dari Y kurang dari N. Materi yang keempat yaitu mengenai teorema 6.3 yaitu eksistensi dari akar 2. Akar 2 ini merupakan bentuk irasional. Sini ada pernyataan ada bilangan positif X elemen R sedemikian sehingga X kuadrat sama dengan 2. Selanjutnya kita akan membuktikan, yaitu tadi ya pernyataannya ada bilangan positif X elemen R sedemikian sehingga X kuadrat sama dengan 2. Dimisalkan buktinya, misalkan S sama dengan himpunan S elemen R sedemikian sehingga S ini lebih besar sama dengan 0 dan juga S kuadrat kurang dari 2. Nah, dalam himpunan ini terbaca atau dapat disimpulkan
1 adalah elemen S, karena tadi S itu lebih besar dari 0. Dan juga S bukan merupakan himpunan kosong, karena tadi S memiliki anggota. Lalu S juga memiliki batasan, yaitu terbatas ke atas oleh 2. Nah, jadi dimisalkan ya, ini alasannya karena jika T lebih dari 2, maka T kuadrat sama lebih besar dari 4. Maka T ini bukan elemen dari S, karena si S ini punya supremumnya 2. Maka tadi T itu bukan elemen dari S. Nah, lalu bisa ditulis jadi X sama dengan supremum S. Kita misalkan ya dengan X kayak gitu, karena tadi di atas itu ada X elemen R. Maka dimisalkan X adalah supremum dari S. Akan dibuktikan yaitu X kuadrat sama dengan 2. Lalu pembuktiannya dengan menggunakan kontradiksi, yaitu dengan pernyataan sebagai berikut. Andaikan X kuadrat tidak sama dengan 2, maka X kuadrat kurang dari 2 atau X kuadrat lebih dari 2. Yang pertama yaitu ada di sini untuk X kuadrat kurang dari 2. Maka ini tukar posisi saja ya. 2-nya pindah ruas, yaitu 2 min X kuadrat lebih besar dari 0. Nah, misalkan N ini adalah bilangan asli yang dipilih sedemikian sehingga dimisalkan di sini yaitu 1 per N kuadrat itu kurang dari sama dengan 1 per N. Maka nah ini di kedua ruasnya itu ditambah X kuadrat, sehingga X ditambah 1 per N kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2X per N ditambah 1 per N kuadrat. Ini adalah penjabaran ya, penjabaran dari X plus 1 per N kuadrat. Nah, ini kedua ruas. Nah, di sini di sebelahnya itu kurang dari sama dengan X kuadrat plus 2X per N plus 1 per N sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1 per N. Ini didapatkan persamaan 1. Ini dari mana sih? Ini dari 1 per N kuadrat kurang dari sama dengan 1 per N ditambah dua ruasnya ditambah X kuadrat gitu. Maka didapatkanlah persamaan yang pertama. Lalu di sini bisa dilihat bahwa X itu lebih besar dari 0. Maka 2X plus 1 juga ini mengambil dari pembilang ya. Dari pembilang 2X plus 1. Itu berarti juga lebih besar dari 0. Sehingga 2X plus 1 per 2 min X kuadrat juga lebih besar dari 0. Nah, terdapat bilangan asli N. Nah, lalu terdapat bilangan asli N sedemikian sehingga 2X plus 1 per 2 dikurangi X kuadrat, yaitu kurang dari N. Akibatnya itu 2X plus 1 per N ini kurang dari 2 min X kuadrat. Ya, jadi didapatkan persamaan 2 dari persamaan 1 tadi nih, ini yang dari sehingga 2X plus 1 per 2 min X kuadrat lebih besar dari 0 itu bisa dijabarkan menjadi persamaan yang kedua. Maka dari pernyataan 1 dan pernyataan 2 kita peroleh bahwasanya X plus 1 per N kuadrat itu kurang dari sama dengan X kuadrat plus 2X
plus 1/n kurang dari x kuadrat plus 2 min x kuadrat sama dengan 2. Nah, kita ambil garis besarnya nih, yaitu dari x plus 1/n kuadrat itu lebih kecil dari 2. Jadi karena lebih kecil dari 2, maka x plus 1/n ini adalah elemen dari S. Karena tadi S itu memiliki supremum 2, sehingga x plus 1/n ini adalah elemen S. Dan juga kontradiksi bahwa x adalah batas atas S. Jadi x kuadrat kurang dari 2 itu adalah pernyataan yang salah. Lalu ada yang kedua, ada dari sifat trikotomi tadi. Penjabarannya sebagai berikut. Untuk x kuadrat lebih besar dari 2, maka x kuadrat min 2 lebih besar dari 0. Ini pindah ruas ya. 2-nya pindah ruas, maka pernyataannya adalah lebih besar dari 0. Lalu kita kembali seperti tadi ya, memisalkan ada sebuah bilangan m. Sini juga m merupakan bilangan asli ya. Jadi x min 1/m kuadrat sama dengan x kuadrat dikurangi 2x per m plus 1/m kuadrat. Nah, ini adalah hasil penjabaran ya. Penjabaran dari x min 1/m kuadrat. Itu lebih besar dari x kuadrat min 2x per m. Nah, maka dipunyailah 2x itu lebih besar dari 0, sehingga 2x per x kuadrat kurang dari 2 lebih besar dari 0. Nah, terdapat bilangan asli m sedemikian sehingga 2x per x kuadrat kurangi 2 kurang dari m. Akibatnya 2x per m ini kurang dari x kuadrat min 2. Nah, ini tinggal dibalik aja ya, pindah ruas m-nya. Lalu didapatkan persamaan atau pernyataan yang keempat. Nah, dari pernyataan yang ketiga dan keempat itu diperoleh bahwasanya x min 1/m kuadrat sama dengan lebih besar dari x kuadrat dikurangi 2x per m lebih besar dari x kuadrat min x kuadrat min 2 ya, dalam kurung x kuadrat min 2 sama dengan 2. Jadi ini bisa kita tarik garis besarnya bahwa x min 1/m kuadrat itu lebih besar dari 2. Nah, jika dimisalkan S ini adalah elemen dari S, maka S kuadrat kurang dari 2, kurang dari x min 1m kuadrat. Maka S juga di sini adalah kurang dari x min 1/m. Akibatnya x min 1/m ini adalah batas atas dari S. Dan kontradiksi bahwa x adalah supremum dari S. Jadi kalau x kuadrat lebih besar dari 2 itu juga merupakan pernyataan yang salah. Karena harus di sini dibuktikan bahwa x kuadrat itu adalah harus sama dengan 2. Lalu di pembahasan selanjutnya itu di teorema densitas, yaitu 6.4 ya. Di sini ada pernyataan jika ada x dan y atau ketika ada dua buah bilangan ya yang elemen R, maka ada 0 kurang dari x dan kurang dari y. Maka ada bilangan rasional R yang elemen Q sedemikian sehingga x kurang dari R kurang dari y. Artinya apa? Misalkan ada
dua buah bilangan yang kita sebut misalkan X dan Y, maka pasti dan X itu kurang dari Y, maka di antara X dan Y itu pasti ada sebuah bilangan. Nah, kita sebutnya di sini dimisalkan dengan R. Jadi R ini terletak antara X dan Y, yaitu R lebih besar dari X dan R kurang dari Y atau lebih kecil dari Y. Lalu selanjutnya adalah akibat 6.5, yaitu ada sebuah pernyataan jika X dan Y adalah elemen R dengan X lebih kecil dari Y, maka ada bilangan rasional Z sedemikian sehingga X kurang dari Z kurang dari Y. Tadi ya, teorema densitas ini pasti memiliki sebuah bilangan di antara kedua bilangan yang jika ada pernyataan X lebih kecil dari Y, pasti ada sebuah bilangan di antara keduanya. Nah, buktinya yaitu menggunakan teorema densitas, yaitu ada bilangan real X per akar 2 dan Y per akar 2 sedemikian sehingga X per akar 2 kurang dari R dan kurang dari Y per akar 2 kuadrat. Ini kita ambil ya, kedua ruas ini, si X dan Y ini tambah dengan tadi seperti 1 per N kuadrat ya. Jadi ini ditambah dengan akar 2. Nah, maka akibatnya X ini juga ada lebih kecil dari R akar 2 lebih kecil dari Y, di mana R akar 2 ini merupakan bilangan irasional. Nah, jadi kalau di antara dua bilangan tersebut juga bentuknya misalkan X dan Y ini bentuknya adalah bilangan irasional, maka bilangan yang di antara keduanya juga merupakan bilangan irasional juga. Jadi kalau misalkan di sini X dan Y-nya itu bentuknya irasional, misalkan ada X per akar 2 dan Y-nya juga per akar 2 gitu, maka bilangan yang di antara keduanya ini, R-nya ini atau Z-nya ini juga mengakibatkan dia juga pasti berbentuk irasional juga. Nah, jadi kembali tadi kesimpulannya adalah X kurang dari R akar 2 kurang dari Y, di mana R akar 2 merupakan bilangan irasional juga. Jadi menyesuaikan dari pernyataan yang dibuat. Alhamdulillah, penyampaian materi tentang sifat Archimedes ini telah kami sampaikan. Di sini kami menyediakan 2 soal untuk melatih pemahaman kalian mengenai sifat Archimedes ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video singkat ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila jika ada kesalahan dalam penyampaian sifat Archimedes ini. Tentunya kami di sini juga masih belajar dalam memahami materi ini. Kita sama-sama belajar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.